Selamat datang di FB Channel. Di video kali ini saya akan membagikan soal kompetensi teknis pedagogik untuk ujian P3K tahun 2021 ini. Admin doakan mudah-mudahan dalam seleksi ujian P3K ini kita semua lulus dan menjadi yang terbaik di formasi kita semua. Amin. Baik teman-teman, untuk tanpa berlama-lama kita akan langsung saja ke soal kompetensi teknis nomor 1. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Jadi jawabannya adalah C. Kompleksitas indikator dan daya dukung dan intake siswa. Kita lanjut ke nomor 2. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. Jadi yang diminta di sini yang bukan termasuk fungsi KKM. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Kita ke nomor 3. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam titik-titik. A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang benar adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Kita lanjut. Nomor 4. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu kita atau dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawabannya adalah D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Kita lanjut ke nomor 5. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Pedoman wawancara. D. Tes hasil belajar. Jawaban yang benar adalah A. Pedoman observasi. Kita lanjut ke nomor 6. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber belajar yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang benar adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut ke nomor 7.
Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Terpadu artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawaban yang benar adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Kita lanjut ke nomor 8. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jawaban yang benar adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Kita lanjut nomor 9. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Jawaban yang benar adalah A. Min. Nomor 10. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawaban yang benar adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Nomor 11. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian titik-titik. A. Objektivitas. B. Transparan. C. Bermakna. D. Menyeluruh. Jawaban yang benar adalah A. Objektivitas. Kita pindah ke nomor 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarah yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dalam tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban yang benar adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Lanjut nomor 13. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar titik-titik. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawaban yang benar adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Lanjut nomor 14. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru titik. A.
membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Nomor 15. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jawaban yang benar adalah A. Nilai batas ambang kompetensi. Kita lanjut nomor 16. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawaban yang benar adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 17. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post test disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Jawaban yang benar adalah authentic assessment. Nomor 18. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau VAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah titik-titik. A. Pendekatan berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawaban yang benar adalah D. Penilaian acuan norma. Nomor 19. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau VAK. VAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian didasarkan pada pendekatan titik-titik. A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawaban yang benar adalah C. Penilaian acuan patokan. Soal terakhir atau soal nomor 20. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan titik-titik. A. Tujuan penilaian. B. Prinsip penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Hasil penilaian. Jawaban yang benar adalah C. Fungsi penilaian. Nah, baik teman-teman, itulah tadi 20 soal untuk kompetensi pedagogik
Mudah-mudahan soal yang saya share ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang berjuang untuk ujian P3K tahun 2021 ini kita lulus semua. Amin. Nah, ketika informasi ini bermanfaat untuk para bapak dan ibu guru dimanapun berada, jangan lupa di like, subscribe, dan di share untuk mendukung channel kami ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.